harus banget diayak, jangan lupa. Aduh, teksturnya. Buruan ya, cobain ya. Enak banget. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dina Berta. Nah, kali ini aku mau bikin sesuatu yang berasal dari negeri kita sendiri, yaitu jajanan tradisional kue basah kue lumpur coklat. Yuk kita bikin. Tahap pertama, untuk membuat kue lumpur, kita mau kocok dulu nih sampai mengembang telur sama kuning telur, pakai gula dan vanila ya. Ini aku kocok dulu sekarang. High speed aja. Ini kue lumpur tuh jajanan kue basah favorit aku waktu kecil. Karena harganya nggak mahal, terus kenyang gitu. Jadi kalau jajan tuh kayaknya murah, terus kenyang. Kita kocok terus ya sampai ngembang. Hampir jatuh. Oke. Sampai ngembang dulu sedikit. Terus aku mau masukin gula. Ini sambil aja. Ini kita kocoknya sampai fluffy, sampai pucet, terus sampai berjejak ya atau ribbon stage. Nanti pas udah jadi aku kasih tahu dia kentalnya tuh semana sih. Ya, yuk ini kita kocok lagi. Ini udah kelihatan kental dan hampir berjejak ya. Tapi gulanya itu belum larut, jadi kita kocok terus. Nah, kalau udah kayak gini, speednya boleh diturunin sedikit jadi medium ya. Sampai gulanya larut. Buat kamu yang belum subscribe YouTube channel aku, subscribe ya. Karena selain dessert yang modern-modern, aku juga seneng sebenarnya bikin sesuatu yang tradisional, tapi ada twist yang kekiniannya nih. Kayak sekarang kan kita bikin kue lumpur nggak harus yang original terus ya. Kita bisa kasih perasa coklat, matcha, dan lain-lain gitu. Jadi anak-anak muda sekarang juga ngerti gimana caranya bikin jajanan tradisional. Ini masukin vanilanya bisa kapan aja, terserah. Ini aku masukin sekarang aja vanila. Boleh ya, boleh enggak sih? Iya. Oke, kita cek. Nah, ini menurut aku masih kurang kental, jadi kita kocok lagi ya. Terus gulanya juga belum larut nih. Tapi kalau teman-teman mau pakai gula kastor atau gula icing sugar sih, boleh aja. Oke, ini kayaknya telurnya udah cukup ya, udah cukup kental. Tadi udah aku mix itu sekitar 10-15 menit, yang penting udah bisa. Tuh, ada jejak-jejak kayak gini ya. Oke, ini kita diamin dulu sebentar. Sekarang aku mau olah kentangnya nih, karena kue lumpur itu pakai kentang. Nah, jadi kue lumpur tuh konon kalau dari yang aku baca sih dari internet gitu ya. Dari salah satu website tuh disebutin ini kue yang terinspirasi dari orang-orang Portugis gitu. Jadi ini tuh kayak istilahnya kayak Portugis egg tart versi kearifan lokal karena pakai kentang gitu. Dan ada santannya juga. Tapi di sini aku pakai susu dan campur santan ya. Jadi nggak santan semua. Cuman kalau teman-teman mau pakai santan semua boleh aja. Kentangnya yang udah direbus atau dikukus. Terus pas masih panas dihancurin ya, ditumbuk. Tapi ini aku mau blender lagi supaya bener-bener halus. Jadi nanti tekstur kue lumpurnya itu bener-bener empuk, moist, lembut, luar biasa ya. Aku pakai hand blender, hand immersion blender. Tapi kalau mau pakai blender juice juga nggak masalah ya. Kita mix. Belum dicolok. Bentar ya. Sampai halus ya blender. Kentangnya jangan lupa dikupas kulitnya. Oke. Sip. Sekarang kita ayak bahan-bahan keringnya. Di sini ada tepung serbaguna sama cocoa powder ya. Ini harus banget diayak, jangan lupa. Oh ya, yang tadi aku bilang terinspirasi dari makanan orang Portugis, itu tuh namanya pastéis, nyontek dulu, pastéis de nata. Nih ya, denger ya.
Pastéis de nata. Pastéis de nata. Jadi biasanya kita tuh taunya yang kayak Portugis egg tart gitu ya. Portugis egg tart. Jadi terinspirasi dari sini. Ya ini yang gumpel-gumpelannya, kalau nggak mau dipakai is okay, tapi aku biasanya sih sayang banget nih, jadi aku pencet-pencet lagi kayak gini. Sip. Terus berarti bahan-bahan kita udah lengkap nih, ada bahan kering, udah ada telurnya, sama ada campuran santan dan kentang nih. Saatnya kita sekarang mau campur-campur semuanya. Tepung sama cocoa powdernya jangan lupa nih digabungin dulu ya. Udah bergabung, udah menyatu begini, baru kita sambil di mixer slow speed aja masukin tuh, slow speed aja ya. Jadi ini kayak bikin kue bolu ya, tapi pakai kentang. Terus bergantian. Nah, jadi bahan kering, bahan basah, bahan kering, bahan basah, terus bergantian seperti itu, ya. Lembutnya dari mata aja udah kayak kelihatan lembut banget. Nah, ini kan biasa kue lumpur tuh toppingnya kismis, yang versi jadulnya ya. Kalau aku hari ini nanti mau pakai toppingnya choco chip atau coklat gitu. Kadang kelapa juga boleh. Jadi ini sebenarnya bisa dikreasiin aja ya. Teman-teman mau kayak gimana gitu, dibikin kue lumpurnya mau rasa apa gitu. Oke, ini ganti-gantian ya. Bahan kering, bahan basah, bahan kering, bahan basah. Terus nanti mentega cairnya terakhir banget ya. Ini kita lanjutin sampai habis. Buat kamu yang mau tanya-tanya, langsung aja tinggal ketik di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa nih like juga postingan aku. Terus share ke teman-teman kamu. Siapa tahu mau bikin bareng ya kan, kue lumpur, bosen gitu misalkan sama kue-kue yang terlalu modern. Nah, ini bisa jadi alternatif. Terakhir, nih masukin melted butter. Slowly aja. Mau ganti margarin silakan. Mau ganti minyak juga boleh, tapi kalau aku mau butter supaya wangi coklatnya itu makin merasuk. Ini sampai rata ya. Sip. Slow speed aja. Jadi deh adonannya. Sekarang tinggal kita masak di cetakan yang kecil-kecil. Yeay, sekarang saatnya kita masak adonan kue lumpurnya. Ini aku mau kasih minyak dulu. Nih, minyaknya pakai brush aja. Tuh. Ini agak banyak nggak masalah sih, asal nggak berenang juga gitu ya. Karena ini kan bukan di deep fry, cuma dipanggang pelan-pelan pakai api kecil. Justru nanti minyaknya itu akan kasih tekstur kayak petak-petak gitu loh. Ya, kalau kamu yang suka makan kue lumpur tuh pasti tahu tekstur kulitnya itu rada kayak ada petak-petak gitu. Oke. Sekarang kita tuang. Ini apinya aku pakai yang paling kecil. Paling kecil. Ya, ini dirasa-rasa diraba-raba dulu ya kira-kira panasnya. Oke, ini diaduk dulu sebelum dimasukin. Aku mulai dari yang pinggir dulu ya, supaya nggak yang tengah nanti nggak keburu gosong. Jangan terlalu penuh, karena nanti dia akan naik sedikit ya. Nah, ini apinya bisa kamu adjust, bisa dimatiin dulu kalau ngerasa terlalu panas. Terus nanti ntar dinyalain lagi, nggak masalah. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau kasih topping coklatnya ya. Ini lagi aku matiin sebentar karena takut terlalu panas. Kasih topping. Kayaknya
Kayaknya pakai tangan aja ya, lebih afdol, asal udah cuci tangan. Ini aku pakai dark chocolate compound. Yang mau choco chips boleh, yang modelan bulat-bulat button gini juga boleh, bebas. Nah ini agak kepenuhan yang tadi. Mau banyak juga boleh, bebas aja. Nah gimana nih teman-teman, jajanan tradisional kesukaan kalian tuh apa? Kalau aku nih kue lumpur salah satu yang aku suka nih. Soalnya itu udah murah, kenyang. Nyalain lagi ya, api kecil. Nah ini pinggirannya udah mulai kelihatan. Kalau udah seperti ini, kayaknya coklatnya yang ini ada yang kurang banyak. Ini aku mau tutup. Nah ini kita masak dengan api yang paling kecil sampai nanti permukaannya kering, oke? Bukan kering sih, tapi kayak kelihatan mateng deh adonannya, oke? Aduh, aromanya aku seneng banget teman-teman. Coba ya kita lihat ya, ini apinya aku udah matiin. Wow, melted. Wah, ngiler. Oke yuk kita coba angkat satu. Tes ya, tes. Panas banget tapi ini. Aku pakai dua dulu deh, bentar ya. Kita tes, angkat. Semoga dia nggak gosong. Wih, empuk gimana gitu. Duh, ini enak banget nih kesukaan aku. Nah, itu tuh yang peta-peta yang kayak apa? Bercak-bercak gitu. Wah, ini enak banget nih. Wangi, empuk, atasnya udah kering. Oke deh, sekarang mau aku pindahin dulu ke piring. Angkatnya pelan-pelan. Aduh, panas. Ini resep cocok buat kamu yang nggak ada oven nih, bisa nih. Karena pakai pan doang. Tinggal cari pannya yang bentuknya kayak gini ya. Pasti udah banyak lah di pasaran ya. Di e-commerce kamu bisa dapetin. Yes, sekarang kamu udah bisa bikin jajanan tradisional Indonesia, yaitu kue lumpur coklat. Kalau kamu udah coba resep ini, jangan lupa untuk di-upload dan tag aku juga ya. Nah, selamat menikmati!